Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Salim disik. Bu Haji, Kepala Sekolah Madinah Akmaliyah Iya. Desa Larangan. Iya. Terima kasih atas waktunya. Ini ada tugas wawancara. Saya sebagai calon guru penggerak diberi amanah untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah. Jadi sekaligus untuk belajar. Nanti saya kalau ngambil keputusan biar bisa tepat. Iya. Seperti itu aja. Ini mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Kita langsung aja ya Bu Haji. Monggo. Yang pertama ya, selama ini bagaimana Bu Haji dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Gitu. Iya. Iya. Kalau saya Pak biasanya itu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Itu yang pertama yaitu kita lihat konflik nilainya dulu. Jadi kasus yang melibatkan konflik antara dua atau lebih nilai atau prinsip moral. Misalnya memilih antara kejujuran dan kebaikan hati. Jadi yang mana yang harus kita dahulukan. Yang kedua itu ada saat kita mengambil keputusan itu kan pasti ada Pak ya. Rasanya kok sulit kalau saya harus mengambil salah satu keputusan. Nah, keputusan sulit itu kan gimana ya? Terjadi saat kita itu mau mengambil keputusan dan harus harus kalau bisa itu harus mengambil keputusan yang benar. Sedangkan kita nggak tahu yang paling benar itu yang mana, kan seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengambil keputusan itu kan pasti ada evaluasi. Gak mungkin kan kita mengambil keputusan terus gak kita lihat dulu bagaimana, atau setelah kita mengambil keputusan kita evaluasi kira-kira keputusanku tadi benar apa salah ya. Jangan sampai nanti keputusan kita itu menurut kita benar ternyata dampaknya, efeknya itu gak baik buat orang lain. Itu karena keputusan kita kan jadinya gak enak ya Pak. Seperti itu. Ya, kalau bujukan moral itu tadi etika moral ya. Kalau bujukan moral itu kalau menurut saya itu kan bagaimana kita mempengaruhi orang lain, ya kan? Anane membujuk itu kan mempengaruhi orang lain agar ikut apa yang menjadi keinginan kita. Iya. Jadi, aku pengennya Madin ini tak begini kan loh Bu. Anak-anak itu supaya bisa katakan anak-anak itu pelajaran pego itu harus paham Bu, harus gini. Lah itu kan saya mempengaruhi guru-guru. Lah gurunya bagaimana? Apa ada kesulitan apa tidak, itu yang itu kalau menurut saya bujukan orangnya ya. Jadi opo enake wis gak diulang ae ta Bu. Pego itu anak Madin wis bapakno Bu, wis gak ngerti pego gak apa-apa. Nah, ada yang seperti itu kan Pak. Jadi bujukannya kita mempengaruhi orang lain supaya mau sing api tak sing elek gitu kan. Ya. Itu. Siap. Menurut saya. Oke. Nah, ini juga Bu, selama mengambil keputusan di Madin atau sekolah Bu Haji untuk kasus-kasus biasanya di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Tadi kan Bu Haji sudah menjelaskan kan ya, sama-sama penting dan harus diadakan evaluasi agar tidak salah kita ambil. Jadi itu kalau sama-sama benar gitu, itu bagaimana Bu cara pengambilan keputusannya? Bisa dijelaskan lagi yang tadi itu. Kalau sama-sama benar Pak ya, kalau menurut saya itu ya kita lihat dulu pokok permasalahannya. Ya, jadi kita lihat dulu pokok permasalahannya itu bagaimana, terus dampaknya terhadap sekolah kita bagaimana. Itu. Jadi yang lebih baik untuk sekolah kita itu yang mana, itu yang kita pilih. Kan sama-sama benar. Sama-sama benar. Kita lihat dulu yang lebih baik yang mana, yang nanti akhirnya berimbas untuk sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik, itu yang kita ambil. Nah terus yang keduanya ya kita diskusikan dulu lah sama guru-guru yang lain. Ya kan
apa ya, kan saya kepala sekolahnya, tapi kan ada banyak guru-guru, ada yang lain lah di sini, jadi itu yang kita ajak ngomong seperti itu. Dirapatkan ya, didiskusikan. Nah itu ini juga berkaitan dengan pertanyaan ketiga ini sudah masuk, berarti langkah-langkah prosedurnya seperti itu ya Bu? Iya, langkah-langkah seperti itu. Jadi kita lihat dulu permasalahannya, kita diskusikan. Nah kalau paling tidak kalau kita diskusi Pak ya, kan satu guru punya pandangan seperti ini, satu guru ada pandangan seperti ini. Nanti ada lagi barangkali kalau ada yang lebih berpengalaman, itu kan malah menambah wawasan kita kalau kita mau berdiskusi dulu. Lah setelah diskusi kita laksanakan, kan kita bisa mengambil kesimpulan. Setelah kita ambil kesimpulan baru kita evaluasi apakah kesimpulan itu benar apa tidak. Selama pengambilan keputusan selama ini Bu Haji punya tantangan nggak sih dalam mengambil sebuah keputusan gitu? Ada tantangan tersendiri nggak? Ya pastinya setiap kita ngambil keputusan itu pasti ya Pak ya ada tantangan. Contohnya seperti ini, pada saat kita melaksanakan diskusi, kan di situ banyak masukan-masukan. Nah masukan itu kan nggak mungkin kita pakai semua, iya kan? Pendapat kan ada yang benar, ada yang yang katakan bukan tidak benar tapi kurang tepat, ya kurang tepat. Lah kita ngambilnya itu kan dari yang satu sisi ini tadi, sedangkan dari sisi Pak Guru yang ini tadi atau Bu Ustadzah yang ini tadi kan masukannya tidak kita pakai. Lah itu kan pasti ya rasa nggak enak. Saya harus minta maaf dulu karena masukan beliau tidak bisa kita jadikan keputusan pada kasus yang sedang kita hadapi. Seperti itu. Ya. Kalau pengambilan keputusan, nah ini di pertanyaan berikutnya, biasanya Bu Haji langsung memutuskan pada saat itu juga atau masih menunggu dulu waktu yang tepat gitu untuk menyelesaikan masalah itu biasanya? Ya kita minta waktu lah Pak. Sekarang kita lihat kasusnya dulu. Kalau memang kasusnya itu mendesak untuk kita untuk kita selesaikan, ya kita selesaikan hari itu juga. Tetapi kalau kasusnya itu masih punya waktu untuk kita selesaikan dengan cara kita observasi dulu, baru kita diskusikan, baru kita mengambil keputusan, ya itu yang kita gunakan. Tapi kalau sudah mendesak Pak, namanya anak kadang-kadang di sekolah itu kan pasti ada kasus yang harus diselesaikan hari ini Bu, kalau tidak itu contohnya ya Pak ya, sekarang anak mukul temannya sampai temannya itu luka atau cedera. Tujuan mereka kan bermain, tapi ya tanpa sengaja kan sampai seperti itu ya. Lah itu apakah kita harus ngendem sampai besok sampai orang tuanya marah, kan enggak ya. Jadi kita kumpulkan anaknya yang jahil sama temannya yang jadi korban, terus orang tuanya kita panggil. Jadi saat itu juga kita selesaikan. Siap. Nah ini pertanyaan kedua dari yang terakhir ini ya. Nah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haji dalam pengambilan keputusan? Ya pasti ada Pak, pasti ada. Saya di sini selaku kepala sekolah, di atas saya kan ada pengurus, ya kan banyak pengurus, ada pengurus di sini. Jadi setiap kali ada masalah yang sekiranya itu penting, itu pasti saya diskusikan dan saya minta masukan dari mereka, dari ketua pengurus kita. Karena apa? Ketua pengurus itu kan lebih banyak pengalamannya daripada saya. Jadi saya mohon masukannya bagaimana. Saya sampaikan keluhan saya apa, ada kasus seperti ini atau sekolah ini enaknya diapakan ya Pak ya supaya bisa. Nah itu kita kita sampaikan ke ketua pengurusnya, nanti pengurus itu yang memberi masukan pada kita dan kita semua bisa melaksanakan.
artinya Bu Haji punya mentor lah di situ. Iya, punya mentor. Punya mentor Iya. untuk Iya. membantu itu. Iya. Ini terakhir ini Bu Haji. Nah, dari semua yang sudah disampaikan sama Bu Haji ya, kira-kira kasih tahu saya Bu Haji, pembelajaran apa yang dari pengalaman Bu Haji itu, pembelajaran apa yang berharga dalam pengambilan sebuah keputusan? Pembelajaran apa gitu, biar saya tuh tahu. Jadi mengambil keputusan itu seperti ini. Ya itu tadi Pak, kalau saya setiap kali ada kasus di tempat saya itu mesti apa ya, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Jadi yang pertama harus kita evaluasi dulu kasusnya itu seperti apa. Kalau memang butuh diselesaikan dalam waktu cepat, ya kita harus mindset kita harus bekerja lebih cepat lah untuk mengatasi itu. Terus yang kedua, kalau memang kasusnya bisa diselesaikan besok atau lusa, kita observasi dulu. Oh, kasusnya itu sing bener bagaimana? Kadang Pak ya, kasus itu sebenarnya kasusnya itu kecil, cuman ada yang membesar-besarkan, kan seperti itu. Jadi kita observasi dulu. Sebenarnya kasusnya yang benar itu bagaimana? Yang kedua kalinya, lah kalau sudah ketahuan kasusnya, kita diskusikan langkah-langkah apa untuk apa menyelesaikan kasus ini. Dengan berdiskusi kan banyak masukan. Nah setelah banyak masukan itu tadi, baru kita ambil keputusan. Setelah sudah mengambil keputusan, jangan lupa untuk mengevaluasi apakah keputusan saya itu benar atau salah. Kalau salah ya bisa dirubah lagi, kalau benar ya alhamdulillah, kan seperti itu ya Pak. Terima kasih Bu Haji. Pengalaman ini insya Allah bisa saya terapkan nanti. Iya, Terima kasih Bu Haji. Semoga dilancarkan rezekinya Bu amin, Haji. amin, amin. Dan tambah awet muda. Iya Pak, itu juga mudah-mudahan wes apa CGP-nya ini lancar langsung Amin. lulus. Amin. Langsung lulus ya Bu. Terima kasih Bu Haji. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.